Memang masih mungkin pemilu diulang? Kalau dilihat waktunya selalu memungkinkan karena ada data yang menunjukkan bahwa 51 juta pemilih memilih karena gentong babi, bansos, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah masyarakat sipil akan bergerak untuk memperbaiki kondisi dan keadaan pasca pemilu 2024 bila memang ada yang tidak tepat? Ini kan Bang Ferry Amsari ya? Apa nama podcastnya? Duo Gemoy? Enggak, ini udah lo bikin nama sendiri. Ini saya langsung nanya, benar nggak sih itu ada isu sebetulnya desas-desus? Desas-desus. Ini udah siap belum sih? Udah jalan. Udah jalan ya? Bisa deg-degan soalnya. Ada desas-desus sebetulnya Henry Satrio tuh sempat mau diajak main Dirty Vote, cuma nggak disampaikan sama lo tuh, bener nggak? Jadi saya langsung to the point aja ini. Ya nggak mungkin, satu ilmu lu nggak di sana. Tapi kalau Dirty Point itu mengulas dari hasil poster, survei, oke tuh. Itu akan ada Dirty Vote yang selanjutnya? Ya, sampai sejauh ini tidak pernah dibicarakan. Akankah Dirty Vote dibawa ke layar lebar beneran? Kan sudah dikasih oleh lembaga pemeringkat film internasional ya, IMDb. Itu saja sudah membuat kami senang sebagai film edukasi politik, dan orang sudah mulai membicarakan soal-soal politik yang dulu tidak dibicarakan. Jadi misalnya dampak orang tujuannya ngerti pork barrel politik kan cuma lulu doang. Ya. Sekarang orang sudah bicara itu gentong babi. Ya. Dan apa dampaknya bagi suara-suara orang? Kan itu bagi kita sudah menyenangkan. Nggak usah tayang di bioskop. Kalau tayang, alhamdulillah. Oh, sekarang total udah berapa puluh juta? Kalau dari seluruh platform YouTube yang menggunakan itu mendekati 35 juta. 35 juta? Ya. Itu tapi nggak ada monetize iklan tuh di situ ya? Di 3 akun YouTube resmi, 2 tidak monetize, 1 monetize yaitu yang dimiliki oleh Bang Abraham Samad, yang uangnya akan digunakan untuk kepentingan publik dan roadshow film. Oh gitu. Pak Ferry, ini kondisi sekarang ini gimana harusnya? Sudah ada optimisme belum ke pemerintahan baru nanti? Kalau saya sendiri belum ke arah sana bicara siapa pemerintahan baru, karena kan semua ruang formil untuk menentukan siapa presiden baru kan belum ditempuh. Ruang langkah pertama saja yaitu pengumuman resmi penyelenggara pemilu belum juga ada di Bawaslu, Petun, dan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau itu semua sudah, baru kita akan bicara soal pemerintahan yang baru seperti apa dan bagaimana menurutku. Jadi jangan terburu-buru sampai gelar pernyataan besar-besaran atau kemudian rapat kabinet yang akan mengorbankan anggaran pendapatan belanja. Memang masih mungkin pemilu diulang? Kalau dilihat waktunya selalu memungkinkan karena semua dihitung. Misalnya PSU sudah masih jalan dan akan jalan kalau ada bukti-bukti baru, pemungutan suara ulang maksudnya. Juga sudah ada pemilu lanjutan. Jadi memang kalau dilihat jadwal sih saya pikir masih masuk akal. Cuman kalau bicara 2 putaran untuk diulang ini yang mungkin belum pas betul waktunya, karena butuh rigiditas proses penyelenggaraan, sementara penyelenggaranya sering pikun dan kelupaan. Nah ini yang berat. Jadi sebetulnya dengan tahapan yang hari ini untuk membuat pemilu yang menurut Mas Ferry baik-baik aja, itu apa yang harus dilakukan sih? Ganti ini kah, atau ganti itu kah, atau hak angket diteruskan kah, atau gimana sih? Ya, hak angket menurut saya itu hak konstitusional DPR untuk menyelidiki ya proses penyelenggaraan pemilu atau cawe-cawenya eksekutif dalam pemilu. Kalau itu punya ruang pembuktian yang
bagus itu akan berdampak ke pemilu, baik di MK maupun di yang lainnya. Dan tidak ada soal-soal upaya mengulang pemilu dan segala macamnya itu, karena waktu sudah diperhitungkan sangat cukup untuk itu. Nah, sebetulnya menurut Bang Ferry ya, apa sih dugaan kecurangan yang nyata yang terjadi? Oh, ini mulai serius ya. Saya akan jawab serius. Ya. Kan ada 3 indikator yang perlu dibuktikan untuk mengulang pemilu. Yang dikaitkan dengan satu, ini 4 ya. 3 indikatornya: TSM, terstruktur, sistematis dan masif, dan mempengaruhi hasil. Ya. Jadi dia bisa saja mempengaruhi hasil, tapi belum tentu TSM. Nah, dia bisa TSM tapi belum tentu mempengaruhi hasil. Jadi ini harus dibuktikan berdasarkan putusan MK nomor 41 PHPUD 2008. Nah, terstruktur itu melibatkan aparat negara dan penyelenggara negara, termasuk penyelenggara pemilu. Data kami membuktikan keterlibatan itu. Misalnya dari satuan pemerintahan tertinggi, yaitu Presiden mengatakan cawe-cawe, menggunakan data intelijen untuk kepentingan mengetahui dapur partai politik. Belum lagi soal memerintahkan bawahan langsung atau tidak langsung. Menteri, wakil menteri terlibat, penjabat gubernur, bupati, wali kota terlibat yang ditunjuk oleh Presiden, ada alat buktinya. Lalu satuan pemerintah terendah, kepala desa juga terlibat. Jadi terstruktur sudah banyak alat buktinya. Lalu sistemik ini merupakan pola rangkaian yang tidak berdiri sendiri, yang kemudian dirancang sedemikian rupa untuk mencurangi pemilu. Kalau kita data mau mencoba melihat putusan Mahkamah Konstitusi, bukan tidak mungkin proses sistemik itu bahkan sudah berlangsung sebelum royal wedding pernikahan Ketua MK dan adik Presiden Jokowi. Nah, iya dong. sejauh itu ya? Iya dong, kalau Ketua MK dimanfaatkan untuk meloloskan Gibran Rakabuming untuk menjadi calon peserta pemilu. Tapi kan kalau Bahkan kalau mau hitung-hitung waktu, kan penjabat gubernur sudah ditentukan 2 tahun yang lalu. Oh iya. Nah, belum selesai, lu sabar dong. Iya, maaf. Kedua, masif. Misalnya kalau di data penelitian teman-teman survei, ada data yang menunjukkan bahwa 51 juta pemilih memilih karena gentong babi, bansos, dan lain-lain. Di dalam ilmu kepemiluan, ya lu ahlinya lebih tahu ya, dari ilmu politik, kan diketahui bahwa gentong babi adalah taktik penggunaan dana insentif negara untuk merusak fairness dalam pemilu, dianggap sebagai kecurangan. Wah, jumlah 51 juta itu luar biasa itu. Belum yang lain-lain. Jadi TSM sudah terbuktikan. Apakah mempengaruhi hasil? Pertanyaannya adalah kalau data PSU, data PSL, lalu data gentong babi penjabat gubernur, kalau semua dirangkai dalam angka, ya pasti mengubah hasil dong. Nggak, sekarang kan ada anggapan bahwa semua itu bukan dilakukan atau tidak dilakukan oleh kontestan. Jadi kontestan pemilu itu nggak tahu tuh ada begitu-begituan, ada TSM. Ya, itu pembuktiannya lain lah. Boleh menganggap diri terlibat, tidak terlibat, boleh. Tetapi apakah ada peristiwa yang berkaitan dengan keuntungan salah satu pasangan calon dari bertindaknya aparat negara, penyelenggara negara, baik juga tim sukses, baik juga peserta, salah satunya terlibat dalam mata rantai kecurangan ini, sudah terbukti itu. Oke, Mas Ferry kan keliling terus dirty vote ya. Yes. Pertanyaannya, apakah masyarakat sipil akan bergerak untuk memperbaiki kondisi dan keadaan pasca pemilu 2024 bila memang ada yang tidak tepat? Dijawab pertanyaan Mas Hensat itu dengan apa yang ditemukan di lapangan. Sekarang sudah 12 kampus kami berkunjung, cukup ramai dan selalu positif tapi kritis. Misalnya pertanyaannya, apakah tujuan film ini adalah untuk merusak suara 02? Kita jelaskan tidak. Tujuannya membangun politik sambil memberitahu bahwa pemilu ada kecurangan dan siapa pelaku kecurangan. Itu tujuan filmnya. Nah, dari yang direspon oleh teman-teman di kampus itu, kita ketahui kampus sekarang sedang bergerak.
baik terafiliasi dengan gerakan masyarakat sipil nasional atau tidak, yang jelas daya kritik masyarakat soal pemilu dan penyelenggaraannya sangat tinggi. Bahkan di Surakarta itu luar biasa, Mas. Itu ruangan itu penuh sampai ke parkiran. Ini Surakarta nih, benteng pertahanan terakhir. Dan itu menarik bagi kita. Itu penonton semua atau ada intelnya? Ada intelnya, tapi kan pasti tidak sebanyak penonton kan. Baik, itu teman-teman dengan Bang Ferry Amsari, pemeran utama Dirty Food. Gua nggak terima disebut pemeran dan aktor. Nah kan itu film. Ya dokumenter tapi. Oh, dokumenter Dirty Food. Kami itu lebih cocok disebut presentator. Iya. Iya, pasrah aja dia. Mudah-mudahan setelah podcast ini berlangsung, sadar beliau tidak lagi MU tapi Liverpool. Terima kasih. Kedepannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.